Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tabi pun. Apa kabarnya hari ini semua? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan secara jarak jauh atau daring. Semoga kalian yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini agar mendapatkan berkah dari Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kalian juga berdoa yang ada di rumah, kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi seluruh pembelajaran kita hari ini akan dimudahkan oleh Allah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian untuk mengetahui kehadiran kalian. Silakan tulis nama kalian, ya, kemudian tulislah di bawahnya kehadiran kalian. Saya hadir Bu, misalnya Abdul Malik hadir. Oke? Nah, sambil menunggu kalian mengabsen, akan Ibu tampilkan video pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian menyimak, mengamati, dan memperhatikan. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Silakan, selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang iman kepada hari kiamat untuk pertemuan pertama. Pengertian iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau meyakini. Sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman Allah dalam Al-Quran. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada hari kiamat yaitu dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 15 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu akhfiha litujza kullun nafsim bima tas'a. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakannya waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Al-Quran surat At-Toha ayat 15. Quran yang menggambarkan tentang hari kiamat itu terdapat dalam Al-Quran surat Yasin ayat 51. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Al-Quran surat Yasin ayat 51. Hari kiamat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kiamat sughro, yaitu kiamat kecil, dan yang kedua kiamat kubro atau kiamat yang besar. Kiamat sughro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir, ledakan, gunung Merapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat sughro atau kiamat kecil yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut summa ilayna turja'un.
Shadaqallahul azim. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa atau yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Tanda-tanda kiamat kecil. Pertama, melimpahnya harta benda. Kedua, enggan menerima sedekah. Ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Keempat, kurangnya sifat amanah. Kelima, banyaknya pejabat yang zalim. Keenam, perzinahan, minuman keras, dan obat terlarang merajalela. Ketujuh, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Kedelapan, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Selanjutnya, merajalela riba dan sifat kikir. Kemudian mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Kemudian banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Kiamat kubro adalah kiamat besar, merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya atau makhluknya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat kubro yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Shadaqallahul azim. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Tanda-tanda kiamat besar atau ciri-ciri kiamat besar atau kiamat kubro adalah: pertama, dabbatul ardi, binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Kedua, turunnya Imam Mahdi. Ketiga, Dajjal. Keempat, turunnya Isa Al-Masih. Kelima, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, terbitnya matahari dari arah barat. Ketujuh, lenyapnya Al-Quran dan dari mushaf dan hati manusia. 8. Rusaknya Ka'bah di kota Makkah. Berikut ini Ibu tampilkan beberapa film yang berkaitan dengan hari kiamat. Silakan menyaksikan. Oke anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas atau latihan sebagai evaluasi dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi dengan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada hari kiamat. Kedua, tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ketiga, jelaskan pengertian kiamat suhro dan kiamat kubro. Keempat, sebutkan tanda-tanda kiamat suhro. Kelima, sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, tadi materi sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian akan menambah ilmu pada hari ini dan menjadikan berkah untuk kita dan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama dengan membaca doa. Kalian yang ada di rumah jangan lupa selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Dari awal hingga akhir materi yang Ibu sampaikan, apabila banyak kesalahan kepada Allah Ibu mohon ampun, kepada anak-anak sekalian Ibu minta maaf, dan Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.